Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih berbincang bersama anggota DPRD Kota Bandung, Komisi B, Ibu Indri Rindani. Bu Indri, terkait juga salah satu kegiatan yang biasa dilakukan oleh rekan-rekan Dewan itu adalah soal budgeting ataupun Betul, juga penganggaran. anggaran, Nah, ya. bagaimana ini soal penganggaran, terutama untuk mendorong pemberdayaan perempuan, terutama tadi di bidang Ya. ekonomi misalnya? Setelah saya masuk di Mhm, dalamnya, Kang, ketika memang concern saya di UKM, concern mhm, saya di perempuan, begitu lihat anggarannya, kok cuma dikasih segini ya gitu. mhm, mhm, Tapi ya memang mungkin balik lagi ya, anggarannya memang sudah mhm, dipatoknya seperti itu gitu. Tapi kalaulah saya harus berkeluh kesah gitu ya, eh, eh, ini dengan anggaran segini, mhm, tetapi UKM dibilangnya adalah tonggak ekonomi masyarakat di satu kota gitu ya. mhm. Tapi anggarannya hanya cuman segini. Ini gimana sih kok kayak keberpihakan pemerintah nih kok kayak main-main ya sama UKM gitu. Nah di situ Kang akhirnya saya mendorong teman-teman dinas terkait gitu, Mhm. bagaimana program-program ini itu harus berjalan dengan baik. Misal ya Kang, kalau di UKM ini kan suka ada pelatihan Ya. ya. Saya bicara di situ, coba tidak hanya pelatihan, tapi ada pendampingan. Di akhirnya produk yang mereka mereka Produksi? karya Mhm, karya mereka ini tuh yang hasilnya ini tuh harus ada outputnya itu marketingnya itu yang jelas. mhm, Jadi mereka tidak hanya pelatihan, pelatihan, mhm. pelatihan. Memang yang sulit di ini tuh adalah marketingnya gitu. Nah, bagaimana pemerintah ada keberpihakan bagaimana untuk memasarkan teman-teman UKM, Mhm, tapi bukan dengan hanya pameran. Karena yang namanya pameran bagus itu Kang ya. Cuman itu bukan solusi yang bukan cepat ya. Bukan solusi yang teman-teman UKM mau. Karena apa? Di pameran kan tidak semua barang bisa keluar. mhm, Secara bebannya juga kan banyak mau pameran ini. Gimana nih harus ada keberpihakan pemerintah berkolaborasi dengan teman-teman pengusaha gitu ya, mhm. sehingga UKM itu kan kalau UKM kan hari ini dia ngerjain modal untuk hari ini, keuntungannya buat makan besok, Oke. nggak bisa ditunggu sampai sebulan Mhm, gitu. Ini bagaimana nih harus ada keberpihakan pemerintah yang berkolaborasi dengan pengusaha besar, mhm, sistemnya kes-kesan nih sama teman-teman UKM. Saya pun mendorong itu ya ke mhm. teman-teman ke teman-teman dinas. Mudah-mudahan dengan adanya saya bersuara tentang ini gitu, ini kedepannya di tahun 2025 ini tuh Mhm, bisa menjadi lebih baik lah, oke. terutama dinas-dinas yang terkait dengan perempuan, Mhm, salah satunya ya dinas P3A ya. mhm, Ini bisa lebih baik lagi dan menjalankan program-programnya tidak hanya dengan pelatihan tapi ada pendampingan sehingga outputnya itu akan dirasakan oleh masyarakatnya sendiri oke. di Kota Baik. Bandung. Nah, ini Seperti itu, terkait Kang. tadi juga program-program. Nah, di 2024 Ya, ini program apa yang memang sudah terrealisasikan bekerja sama dengan eksekutif seperti itu antara legislatif dan juga eksekutif. Dalam hal ini adalah pemerintah Kota Bandung dan nanti di 2025 prioritas apa yang akan diutamakan? oke. Terlebih untuk perempuan tadi ya, Mhm, eh, sudah ada pembicaraan saya dengan dinas terkait, dengan kepala dinasnya bahwa teman-teman perempuan ini itu kan tidak sedikit ya yang menjadi korban kekerasan di rumah tangga. oke. Nah, sebelum itu terjadi, harus ada keberpihakan pemerintah bagaimana mengedukasi para perempuan gitu Mhm, loh. Untuk hal ini tuh semakin sini kan semakin ya Allah pemberitaan di media seperti apa ya tentang kekerasan terhadap ya. perempuan, anak gitu ya. Di sini memang harus sebelum semuanya terjadi itu harus ada edukasi. Mhm, Ketika kita berbicara programnya tidak hanya melulu tentang pelatihan saja gitu. Tapi ya bagaimana ada akademisi terkait mhm, yang memang bisa memberikan ilmu-ilmunya nih terutama untuk para perempuan bagaimana menghadapi tantangan zaman sekarang, bagaimana menghadapi eh, ya hal ekonomi yang tidak baik-baik saja di zaman sekarang. Insya Allah ketika kita ngerti ilmunya nih, ya. nggak akan sulit menghadapi
kehidupan ke depannya. Oke, jadi itu sih. yang terus didorong dengan Betul. apa namanya pemerintah Kota Bandung dalam hal ini khususnya terutama para untuk perempuan. Oke, untuk perempuan. Baik. Nah, tentunya komunikasi yang terus dibangun oleh Ibu Indri dengan konstituen, dengan masyarakat Kota Bandung, terutama ini rekan-rekan perempuan seperti itu. Nah, bagaimana pola komunikasi? Apakah membuka komunikasi selebar-lebarnya dengan melalui kanal apa nih Bu? Biasa nih media sosial ataupun juga mungkin WhatsApp atau sebagainya. Seperti apa nih Bu? Ya betul, kalau saya pribadi, saya punya media sosial saya, namanya Besti, bersama Teh Indri, itu ada nomor WhatsApp-nya juga, dan itu langsung terhubung dengan saya, insya Allah semua keluh kesah, apa yang teman-teman konstituen mau gitu, sebisa mungkin akan kita follow up gitu ya Kang ya, dan tidak ada sekat lah Kang, insya Allah, dan aku pun di rumah ada namanya sekre juga, siapapun terutama teman-teman mahasiswa ya yang ingin join dengan Teh Indri, dengan program-programnya Teh Indri untuk bisa bermanfaat bagi teman-teman bagi masyarakat di sekitar, khususnya Kota Bandung gitu. Kita open banget gitu loh Kang ya. Dan alhamdulillah timnya Teh Indri pun semua hampir mahasiswa Kang. Semua mahasiswa-mahasiswa yang insya Allah untuk pendidikannya tetap kalian nomor 1, tetapi kalian pun harus punya pengalaman bagaimana menghadapi nih teman-teman konstituen tuh kayak seperti apa gitu. Nah, so far sampai sekarang sih kita sama konstituen tuh kayak nggak ada sekat lah insya Allah. Kalau orang bilang, ya karena aku pun ngerasa ya karena udah biasa di masyarakat ya, tidak merasa yang Teh Indri sekarang udah jadi anggota dewan beda ya. Ya dari dulu aku mah begini aja gitu ya. Dan alhamdulillah teman-teman konstituen tuh WA-an sama aku tuh ya WA aja, Teh ini gini, Teh ini gini. Ya tapi ya banyaknya berkeluh kesah, Masya Allah. Nah apalagi ini menghadapi mungkin konstituen terkhusus untuk Dapil 6 ya. Ini wilayah mana nih masuknya nih Teh? Kenapa? Dapil mana? Wilayah mana saja? Dapil 6 tuh aku ada Bojong Loa Kidul, ada Babakan Ciparai, ada Bandung Kulon. Nah mereka itu memang hampir semua itu daerah wira swasta ya kebanyakannya ya, kayak Bandung Kulon itu kan daerah Cigondewa, sedikit masuk ke Bandung Kulon juga itu kan ada sentra kain ya kalau di Bandung itu ke Cigondewa gitu ya. Nah itu tuh kita bagaimana berpikir untuk program-program ini bisa masuk di dapil kita ya Kang ya, salah satunya dengan pelatihan, pendampingan, dan outputnya memang mereka bisa menjual karya ini tuh dengan ada nggak pakai lama gitu, bahwa oh iya berarti real ya. Dan ini tuh kan bukan hanya sekarang, program ini sudah saya lakukan lama, dan alhamdulillah saya terapkan setelah menjadi dewan. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih meluas lagi program ini untuk pemberdayaan perempuan, pemberdayaan UKM terutama yang perempuan. Gitu. Baik. Nah, Teh Indri tentunya 30 menit ini kayaknya kurang kalau untuk berbincang berbincang dengan soal perempuan ini. Tapi terakhir apa yang ingin disampaikan closing statement kepada pemirsa khususnya warga Kota Bandung? Ya, nggak banyak ya Kang. Kita sebagai perempuan harus bisa berdaya, harus bisa berkarya. Karena apa? Semua itu kekuatannya mungkin ada di perempuan. Para laki-laki pun kan lahir dari rahim perempuan. Ketika kitanya sudah hebat sebagai perempuan, insya Allah bisa menghebatkan. Jadi para perempuan kita harus bisa berdaya dan berkarya. Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Ibu Indri Rindani. Terima kasih, hatur nuhun atas waktunya hadir di ANS Jabar. Sehat selalu. Lain kali ini kita berbincang lebih lanjut, Ibu ya. Harus. Baik. Terima kasih. Salam sehat. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita bersama anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Ibu Indri Rindani. Dan Anda bisa kembali menyimak seluruh perbincangan kita melalui YouTube channel kami di iNews TV Bandung. Mewakili kru yang bertugas, Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas, salam sehat, dan sampai jumpa.